Jemaat Tuhan, dikisahkan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berjalan dari tempat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Kira-kira siapa ya yang akan membukakan batu pintu kubur untuk kita? Kubur itu kan dijaga prajurit Romawi. Apakah kita bisa masuk ke sana ya? Kalau dijaga prajurit Romawi, kita malah bisa minta tolong kepadanya untuk membukakan batu besar itu. Lihat-lihat, batu kuburnya sudah terbuka. Batunya sudah terbuka. Mari kita masuk ke sana. Kita bisa melihat Yesus. ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, bertemulah mereka dengan sosok malaikat. Mereka sangat terkejut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak di sini. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Lalu para wanita itu keluar dari kubur itu, berlari menuju ke tempat di mana para murid sedang berkumpul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesampainya mereka di tempat para murid berkumpul, mereka memberitahukan kabar sukacita itu, bahwa Yesus yang mati sudah bangkit. Mari kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita dengan pujian mulia-mulia namanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita dalam terang-Nya yang ajaib. Ia datang menyinari kehidupan yang membutuhkan cahaya. Kemuliaan Allah nyata atas kita. Ia bangkit dan menata kehidupan. Kita semua akan hidup bersama Bapa melalui Kristus yang bangkit dalam kemuliaannya. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kegelapan menjadikan manusia tidak mampu melihat arah kehidupan. Masa depan serasa kabur, suram, tipu daya, manipulasi, keserakahan, kehendak berkuasa, dan segala jenis tindakan jahat adalah kekuatan dosa yang kelam dan gelap. Melalui jalan derita dan salib, semua hal yang jahat telah ditimpakan kepadanya. Namun, terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Kebangkitan Yesus adalah terang kemuliaan Allah yang berjaya di atas kejahatan apapun. Ia yang bangkit menerangi kehidupan, supaya kehidupan ditata di bawah terang kemuliaan Allah. Lilin Paskah akan dinyalakan, dan mari kita serukan, Kristus sudah bangkit. Sambil bersalaman dengan kanan kiri, depan belakang kita. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut Kristus yang sudah bangkit dengan pujian, sebab Dia hidup. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa.
Mari kita berdoa. Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta dan segala makhluk hidup di tengah-tengah dunia ini. Engkau Allah yang berkuasa atas kerajaan surga. Engkau berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan diri menghadapi penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kematian di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, berperang melawan kuasa dosa dan iblis. Dan pada hari ini kami peringati hari kemenangan Kristus, hari kemuliaan Kristus, di mana Engkau bangkit dari kematian, yang membuktikan Engkau sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga bersama dengan kebangkitan Kristus, setiap orang percaya boleh penebusan, beroleh anugerah keselamatan. Kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu yang besar atas kehidupan kami, sehingga di hari yang bersukacita ini, di mana kami memperingati Paskah kebangkitan Kristus, kami berkumpul bersama. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan akan nama-Mu. Terimalah setiap pujian dan sembah sujud kami sebagai ungkapan syukur kami akan karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan akan sertai hingga juga boleh sampai di gereja ini dengan sukacita, penuh dengan keselamatan yang dari Tuhan, untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, memperingati Paskah yang mulia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa datang mengikuti peribadahan Paskah, dikarenakan berbagai macam kondisi keadaan hidup mereka. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, mengulurkan tangan untuk mengangkat mereka dari sakit penyakitnya, menyembuhkan mereka di dalam kuasa nama Kristus yang bangkit. Demikian untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan hidup yang dirasakan berat. Kami percaya Tuhan akan kuatkan iman percayanya, sehingga mereka tetap mampu melihat dan memandang bahwa di dalam Kristus yang bangkit ada jalan keluar dan ada pertolongan. Juga kami menyerahkan para sepuh kami yang tidak bisa datang di dalam ibadah Paskah ini. Tuhan senantiasa akan kuatkan iman percayanya, selalu mengingat bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Kristus, yang berarti di tengah kelemahan fisik mereka, Tuhan senantiasa menguatkan mereka, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui setiap perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh keluarga. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan berkati sehingga anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah lulus, saat ini berupaya mendapatkan pekerjaan. Segenap cita-cita dan pengharapan masa depan anak-anak kami serahkan di dalam tangan anugerah Tuhan, sehingga anak-anak kami senantiasa beroleh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan senantiasa akan menjaga dan menaungi di dalam urapan kasih Tuhan, sehingga keluarga senantiasa beroleh damai sejahtera Tuhan, saling melayani, saling meneguhkan, saling membantu di dalam segala hal. Tuhan akan berkati pekerjaan keluarga, sehingga setiap keluarga boleh mendapatkan berkat anugerah kecukupan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam berkat pertolongan Tuhan. Jika saat ini masih terus terjadi proses dalam penyelesaian setiap pergumulan sejak pemilu yang lalu, Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Terpilih pemimpin rakyat yang bertanggung jawab,
untuk menata mengatur bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan juga akan memberkati sehingga boleh semakin bertumbuh. Kami serahkan dan mohon berkat Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga melalui ibadah ini kami kembali mengingat akan karyamu yang besar, kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan kita iring pujian, layak dipuji dan disembah. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Dengan bersama-sama umat-Mu kami mengucap syukur atas setiap berkat dan anugerah pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengumpulkan persembahan ini, kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Demikian persembahan ini juga menjadi wujud kami ingin memasrahkan hidup kami, menyerahkan segala yang ada dalam hidup kami,
bagi kemuliaan nama Tuhan, demikian juga di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan membuka hati, jiwa, pikiran kami, hidup kami seluruhnya, sehingga firman yang boleh kami terima sungguh-sungguh akan menguatkan iman percaya kami. Kami memiliki terang untuk menjalani hari-hari kami dengan terus mengandalkan kuat kuasa Tuhan Yesus yang bangkit. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan dengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema dari LPPS untuk Paskah di tahun ini. Bisa kita baca bersama di sebelah kiri di papan tulisan kita. Bangkit untuk menata kehidupan. Kita akan membaca bersama sekali lagi tema Paskah kita saat ini. 2, 3. Bangkit untuk menata kehidupan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan mendengarkan persembahan kur dari Bapak Ibu Adi Yuswo, KWD, GKJ Ngadirjo. Saya persilahkan. Sudah
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, dan anak-anakku semua, di hari yang berbahagia karena kita memperingati Paskah, yakni kebangkitan Tuhan Yesus Kristus saat ini, kita akan bersama mendengarkan firman-Nya dari Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema Paskah tahun ini, bangkit untuk menata kehidupan. Berbicara tentang hal menata, di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya mengatur, membenahi menjadi baik. Dan tentu semua orang ingin merasakan segala sesuatu itu serba tertata. Segala sesuatu itu bisa teratur. Dan orang tentu tidak suka, bahkan tidak mau ketika sesuatu itu berantakan, sesuatu itu kacau. Coba kalau misalnya altar ini tidak ditata sedemikian rupa, tetapi altar ini berserakan berbagai macam barang-barang ataupun sampah ataupun yang lain. Bagaimana perasaan kita? Apa yang akan kita ucapkan? Altar ini sedikit kotor, Bapak Ibu Saudara. Kertas-kertas ini seperti sampah yang berserakan. Bagaimana kita melihatnya? Tentu kita merasa tidak nyaman ketika ada sampah-sampah yang berserakan di
di tempat yang sebenarnya sudah tertata demikian rupa. Saya ingin mengundang salah satu anak sekolah minggu saya. Ada yang berani maju? Ketika anak-anakku melihat sampah berserakan di depan gua yang kita buat ini, kira-kira bagaimana supaya sampah yang berserakan ini bisa menjadi tertata dan baik. Saya minta satu, bisa cewek, bisa cowok, maju ke depan. Ya, persilahkan. Apa yang anak-anak lakukan ketika melihat sampah berserakan di altar ini? Mari saya persilahkan maju anak-anakku. Satu saja. Satu saja. Ya. Kalau satu tidak berani. Ya. Mari ada yang berani. Ya, Jojo, mari silahkan. Wah, sebenarnya ber-45 yang ingin maju ini. Nah, anakku, ketika kamu melihat di sini ada sampah seperti ini, sampah kertas yang sudah dibentuk seperti batu-batu, ya, kamu juga bisa menyebut seperti telur gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana supaya di depan gua ini, ya, sampah-sampah ini bisa menjadi tertata baik, menjadi rapi. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, anak kita menata sampah ini. Dia tata sedemikian rupa. Kita bisa menyaksikan yang tadinya sampah itu berantakan, sampah itu kacau. Sekarang kita lihat sampah itu terkesan tertata rapi dan bagus. Ya, terima kasih. Diri dulu. Terima kasih. Ya, sampahnya sudah tertata rapi dan bagus. Ya, ini ada hadiah untuk kamu ya. 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 Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdiri di sini, ya, dan Bapak Ibu Saudara melihat saat ini saya tertata, baju saya, rambut saya, ya, semuanya tertata. Tetapi bagaimana rasanya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengatakan ketika saya melayani ibadah dengan kondisi keadaan saya kacau, kondisi keadaan saya berantakan sekali. Sebagai misal, rambut saya ini saya acak-acak. Saya acak-acak demikian rupa. Saya jumbul kayak begitu. Ya. Kacau. Kacau semuanya. Setelah saya geret sampai ini, saya coba ikut merasakan seperti apa pada waktu itu murid-murid Yesus sedang berduka. Mereka ngelosot di tanah, Bapak Ibu Saudara. Mereka merasakan begitu lelah jiwa mereka, capek jiwa mereka. Saya juga ingin meminta satu anak sekolah minggu untuk membantu saya. Bagaimana kondisi saya yang kacau ini supaya bisa tertata lagi. Ada yang maju, anak-anak. Ada yang berani membantu saya dan mau membantu saya, anak-anak. Adakah yang ingin membantu saya? Kalau nanti saya tidak dibantu, saya cukup seperti ini terus. Ibadahnya bisa sampai 3 jam ini. Karena saya nggak mau bangun ini kalau nggak dibantu. Ayo anak-anak, dibantu. Bagaimana ketika kondisi Pak Adi ini kacau ini? Ya,
Saudara-saudara bisa mengatakan kayak orang stres atau orang gendeng boleh gitu ya. Mari, aduh gak ada yang membantu, gak ada yang mau bantu, betul. Waduh, anak-anak, ayo dibantu ini. Bagaimana caranya supaya Pak Adi bisa rapi lagi? Kalau nanti gak rapi, gak diteruskan ibadahnya. Ada yang mau maju tidak? Bagaimana caranya? Ayo. Ayo. Gimana supaya Pak Adi bisa rapi? Ini, ayo. Segera ayo. Pak Adi kasih alat. Siapa yang mau maju? Angel mau, ayo. Kalau tidak ada yang mau, siapa ini? Udah bebas saja. Bu Adi juga boleh. Mari, ayo. Ini nggak bangun-bangun ini nanti. Ibadahnya nggak rampung-rampung. Kalau nggak segera ditolong. Ayo, siapa yang mau anak-anak? Oh, iya. Yang rapi ya nak ya. Yang rapi ya Bu. Ini ibunya atau anaknya yang nyuk hati. Sudah rapi Bapak Ibu? Ya. Ya, terima kasih ya. Anak L maju ke depan dulu. Ini kok begini? Ini gimana ini? Waduh. Mantap banget. Sudah sama belum L? L? Ini dilihat. Sudah rapi belum Pak Adi? Sudah. Nah, ini hadiahmu ya. Hadiahmu ini dulu. Ya, kasih. Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita juga ikut merasakan bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan para murid waktu itu. Ketika para murid dan pengikut Yesus yang lain saat itu melihat Tuhannya dianiaya, Tuhannya diludahi, Tuhannya begitu menderita, memikul salib, tertimpa salib hingga sampai di Bukit Golgota. Disitulah para murid melihat puncak penderitaan Yesus. Yesus disalibkan. Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kondisi itu menjadikan hati, perasaan, jiwa para murid dan pengikut Kristus waktu itu terguncang. Mereka begitu sedih, mereka begitu menderita. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah dikuburkan, para murid Tuhan ini berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saya bayangkan pada waktu itu, para murid Tuhan Yesus hanya diam. Mereka semuanya membisu ketika mereka masih teringat begitu penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mungkin ada yang hanya duduk sambil domblong, sepaneng tidak bicara apa-apa. Mungkin ada murid yang lalu menundukkan kepala, seakan-akan tidak bisa mengangkat kepalanya lagi ketika mengingat penderitaan Yesus. Mungkin ada murid yang hanya mondar-mandir berjalan sambil menundukkan kepala, kayak orang linglung. Mungkin ada yang mondar-mandir hanya menatap ke atas, ke langit-langit rumah, kayak sedang memikirkan sesuatu.
Mungkin ada yang lalu menitikkan air mata tidak henti-hentinya ketika mengingat penderitaan dan kematian Kristus. Namun di tengah kondisi itu, saudara-saudara, ada 3 orang wanita yang masih memiliki secerca harapan. Sekalipun harapan mereka tipis, kecil sekali, mereka tetap ingin melakukan sesuatu yang baik dan terbaik untuk Tuhannya yang sudah mati, disalibkan dan dikuburkan. Mereka adalah Maria Magdalena yang tadi digambarkan oleh Bu. Mereka adalah Maria ibu Yakobus yang tadi digambarkan oleh Bu Sri. Yang wanita ketiga adalah Ibu Salome yang tadi diperankan oleh Ibu Rina. Mereka dengan satu kesedihan tetap ingin menjenguk jenazah Yesus di kuburan. Mereka berharap bisa bertemu dengan mayat Yesus yang diletakkan di tempat itu. Di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang. Ketika kubur itu juga ditutup dengan batu yang besar dan berat, mereka berpikir bagaimana supaya batu ini nanti bisa terguling. Apakah 3 orang wanita itu mampu untuk menggulingkan batu itu? Dan mereka masuk ke dalam untuk merempah-rempahi, meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Namun saat mereka sampai di depan kubur, mereka terkaget ketika melihat batu yang menutupi kubur itu sudah terguling. Lebih kaget lagi ketika mereka masuk di dalam kubur. Mereka tidak melihat ada jenazah Yesus di dalamnya. Mereka justru bertemu dengan sosok seorang muda berjubah putih. Dan itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus. Dan ketika ketiga wanita itu, mereka sedang kebingungan, mereka sedang ketakutan melihat sosok itu, malaikat itu berkata kepada mereka bahwa Kristus yang mereka cari itu sudah bangkit dari kematian. Kristus yang mereka cari sudah menang melawan kuasa dosa dan maut. Dan Kristus yang mereka cari sudah mendahului mereka di Galilea. Bahkan malaikat itu juga berkata supaya ketika wanita itu segera memberitahukan kabar kebangkitan Kristus, supaya ketika wanita itu juga nanti bisa meyakinkan para murid yang lain, supaya mereka percaya tentang kebangkitan Kristus, dan mereka menyusul Tuhan Yesus yang ada di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antara percaya dan tidak. Tetapi ketika wanita itu memilih untuk tetap percaya terhadap berita yang disampaikan oleh malaikat itu, hingga akhirnya mereka dengan pengharapan yang baru pulang menuju ke tempat di mana para murid mereka berkumpul. Mereka sedang ada di dalam situasi kondisi yang masih berduka, kacau, tidak tertata hidupnya, kehilangan pengharapan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika wanita-wanita itu memberitakan kabar itu, para murid yang lain tentu antara ya dan tidak, antara percaya dan tidak. Mereka lupa bahwa Yesus pernah memberitakan bahwa anak manusia memang akan menghadapi kesengsaraan dan kematian, tetapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan dari kematiannya. Wanita itu memberitakan dan meyakinkan para murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menginginkan para muridnya terus ada di dalam suasana hidup yang kacau, suasana hidup yang tidak tertata.
Karena Kristus yang sudah bangkit itu adalah Kristus yang sudah menata kehidupan manusia. Yang tadinya kehidupan manusia itu kacau, kehidupan manusia itu sudah diperbudak dosa, kehidupan manusia itu sungguh-sungguh dalam posisi yang tidak selamat. Tuhan Yesus sudah mengembalikan harkat dan martabat manusia. Tuhan Yesus melalui kebangkitannya, Dia sudah menang lawan kuasa dosa. Kehidupan manusia yang dikuasai dosa diangkat dari dosa untuk direkonsiliasi, untuk direkondisi, untuk dipulihkan menjadi manusia yang baru. Inilah satu pengharapan yang luar biasa yang disampaikan oleh ketiga wanita itu kepada para murid. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, para murid yang tadinya merasakan kekacauan yang luar biasa, ketika mereka percaya akan kebangkitan Kristus, maka kehidupan mereka dipulihkan. Hati mereka yang kacau itu tertata kembali. Jiwa mereka yang kacau itu tertata kembali. Hidup mereka yang seakan-akan berantakan dan tidak ada lagi pengharapan mulai tertata kembali. Bapak Ibu Saudara, memang untuk menata kehidupan membutuhkan satu proses, tidak serta-merta ujuk-ujuk kondisi yang terjadi. Nah, di dalam proses inilah Bapak Ibu Saudara, seringkali orang dihadapkan dengan berbagai macam kondisi yang disebut dengan kondisi kaos. Orang menyebut lebih gampang chaos atau keok. Kondisi di mana seseorang menghadapi berbagai persoalan yang dirasakan betul-betul menekan hidupnya, menindih hidupnya, membuat dia menderita, merasakan kesusahan. Itulah kondisi yang dirasakan. Tetapi di tengah situasi dan kondisi seperti itu, masih adakah pengharapan, Bapak Ibu Saudara? Ketika orang berpikir dan mengandalkan kekuatan kemampuan dirinya, mungkin seakan-akan susah dan sulit untuk keluar dari kondisi yang disebut kaos, untuk menuju kepada kondisi yang disebut kosmos, kehidupan yang tertata, kehidupan yang baik. Lalu bagaimana sebagai orang percaya ketika orang percaya menghadapi kondisi itu? Mungkin orang baru kacau di dalam hatinya, kacau di dalam pikirannya, kacau di dalam hidupnya, kacau di dalam keluarganya, kacau di dalam ekonominya, dan berbagai macam persoalan yang membuat hidupnya merasa kacau, galau, kaos. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, satu hal yang harus kita pegang. Manakala kehidupan yang kita rasakan begitu hampa, kita baru menghadapi situasi kondisi yang kaos, kondisi yang sulit, kondisi yang menekan hidup kita. Satu hal yang harus kita pandang adalah bahwa Kristus sudah bangkit. Amin. Kita katakan bersama, Kristus sudah bangkit. Sekali lagi yang keras, Kristus sudah bangkit. Berarti saudara-saudara, ketika kita memandang bahwa Kristus itu sudah bangkit, kita percaya Kristus sudah mengalahkan penderitaan, mengalahkan kuasa dosa dan maut, berarti kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Ya. Kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau Allah yang mati tentu tidak bisa melihat umatnya, tidak bisa mengulurkan tangan untuk menolong umatnya. Tetapi ketika kita memiliki Kristus yang hidup, Kristus yang kekal, berarti kita memiliki Allah yang melihat kita, memiliki Allah yang bisa mengulurkan tangan untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya.
Kristuslah yang menolong kita. Kristuslah yang menyelamatkan kita. Inilah satu pengharapan dalam hidup kita. Sekalipun seringkali kita juga merasakan kondisi kaos itu. Mungkin kita mengalami sakit dan seakan-akan sulit, berat kita rasakan. Namun saudara, ketika kita memandang Kristus yang bangkit, pengharapan itu diberikan kepada kita, bahwa kita percaya Kristus yang bangkit itu, Kristus yang hidup itu, Kristus yang mampu untuk menolong dan mengangkat kita dari kehidupan kita yang barusan. Kita dikuatkan, kita disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Mungkin karena kondisi hidup kita sedang kacau, karena berbagai macam persoalan keuangan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apakah kita hanya diam? Apakah kita lalu berputus asa? Tentu tidak, karena kita memiliki Kristus yang bangkit, Kristus yang maha kuasa, Kristus yang mampu menolong dari semua segi kehidupan kita. Maka iman kita harus percaya bahwa di dalam kondisi kehidupan kita, bahkan dalam situasi krisis sekalipun, Kristus mampu menolong kita. Kristus mampu mengangkat kita, memulihkan kondisi ekonomi kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin dalam hidup kita juga merasakan kita sedang kacau relasi kita, hubungan kita dengan sesama kita. Atau mungkin dengan keluarga kita dikarenakan berbagai macam persoalan. Pandang Kristus yang hidup, Kristus yang penuh kasih, maka dialah yang akan menolong kita, memampukan kita, memulihkan relasi kita, supaya tidak ada kekacauan dalam kehidupan bersama, di tengah keluarga atau dimanapun berada. Kita sebagai orang percaya dikuasai oleh kasih untuk juga mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu merupakan satu proses yang harus kita jalani terus. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, di peristiwa Yesus bangkit dari kematian, maka kita juga diajak untuk bangkit. Kita diajak untuk apa Bapak Ibu? Mari kita serukan dengan keras, bangkit. Sekali lagi, bangkit. Bangkit. Mari kita bangkit, menyongsong kehidupan baru di dalam Kristus yang bangkit, untuk menata seluruh aspek hidup kita di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami, memampukan kami untuk bangkit dari setiap keterpurukan hidup kami, untuk kami tata kembali sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami senantiasa mohon kekuatan Kristus yang bangkit, supaya kami juga bangkit untuk menyongsong kehidupan baru kami di dalam sukacita, damai sejahtera yang Tuhan siapkan untuk kami. Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu atas hidup kami, bagi yang sakit, bagi yang menderita, bagi yang saat ini sedang merasakan pergumulan dan merasakan begitu kacaunya hidupnya, seakan-akan lemah dan putus asa. Hari ini Engkau mengundang kami untuk bangkit menghadapi segala sesuatu, karena kami berjalan bersama Kristus yang hidup kekal, bersama Kristus yang berkuasa menaungi kami, menopang dan menolong kami dalam setiap aspek hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami ingin bangkit bersama dengan Kristus, menyongsong kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa, seruan dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu
Saya persilahkan anak-anak sekolah minggu untuk mempersiapkan diri. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang sudah diberitakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan pelerehan atau peletakan jabatan penatua dan diaken yang sudah menyelesaikan masa bakti pelayanannya selama 2 periode. Oleh karena itu saya persilahkan untuk Bapak Penatua Subagio dan Ibu Diaken Mirnah berdiri di depan altar. Menurut ketentuan gereja, masa pelayanan Bapak Ibu sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Dengan ini kami nyatakan secara resmi bahwa Bapak dan Ibu telah mengakhiri masa bakti dan jabatan sebagai penatua dan diaken. Majelis dan gereja serta jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab. Juga terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung pelayanan Bapak dan Ibu selama ini. Sekalipun Bapak Ibu sudah tidak menjabat sebagai penatua dan diaken, kami berharap Bapak dan Ibu tetap giat di dalam melaksanakan pelayanan sebagai warga gereja. Mari kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur ya Allah, Engkau sudah menyertai dan menguatkan para hamba-Mu untuk melaksanakan pelayanan gereja sebagai penatua dan diaken, hingga boleh memasuki masa berakhirnya pelayanan sebagai penatua dan diaken dikarenakan jabatan yang terbatas sesuai dengan peraturan gereja. Sungguh kasih-Mu sudah nyata kepada Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan tugas pelayanan selama 2 periode. Dan kami percaya setiap jerih lelah panggilan pelayanan yang sudah dikerjakannya tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Demikian juga keluarganya masing-masing. Kami serahkan Bapak Subagio dan Ibu Mirna di dalam pelayanan selanjutnya sebagai warga gereja untuk tetap menjadi teladan di dalam pelayanan, di dalam kesaksian, di dalam persekutuan, di tengah kehidupan berjemaat. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya akan diserahkan surat pelerehan oleh Ketua Majelis. Kami persilakan. Bapak Ibu, ada persembahan pujian dari 2 anak kita, Mbak Yesi dan Mbak Lika. Kami persilakan.
Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam sukacita peringatan Paskah, peringatan kebangkitan Kristus. Dan selanjutnya kami akan memasuki kehidupan kami kembali. Semangat kebangkitan itulah yang harus kami miliki untuk terus maju, untuk terus melaksanakan tugas panggilan kami sebagai orang percaya. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan jika di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sungguh peristiwa peringatan kebangkitan Kristus menumbuhkan pengharapan baru dalam hidup kita. Karena kita memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa memampukan kita untuk menata kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Rayakan Yesus Rayakan. Kami undang untuk bangkit berdiri. dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal-tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kepada Tuhan, pulang dalam pengharapan akan kebangkitan Kristus yang akan menolong dan memampukan kita terus menjalani hidup kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan pujian, tenanglah kini hatiku.